Sebuah tragedi yang mencatatkan sejarah, pengkhianatan yang mematahkan hati. Kisah dua putra dari keluarga yang penuh cahaya namun diselimuti kegelapan. Hasan dan Husain, nama yang selalu dihormati dalam sejarah Islam. Namun, tak banyak yang tahu tentang penderitaan dan pengorbanan mereka. Yang lebih tragis dari apa yang pernah kita bayangkan, inilah kisah tentang bagaimana mereka, dua orang yang dijadikan bola oleh kaum Quraisy, bertahan dalam ujian yang tak terbayangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat yang beriman? Ketemu lagi di channel Jalan Surga, channel tempat kamu menemukan inspirasi dan solusi Islami untuk kehidupan sehari-hari berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi. Video kali ini kita akan membahas sebuah kisah tragedi kematian Hasan dan Husain. Sahabat yang beriman, Hasan dan Husain adalah putra dari Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra, cucu kesayangan Nabi Muhammad SAW. Keluarga yang diutus untuk meneruskan risalah kebenaran dan keadilan. Mereka tumbuh di tengah kasih sayang yang luar biasa, namun dunia tak selalu ramah dengan mereka. Kehidupan mereka dibentuk oleh nilai-nilai luhur yang diajarkan oleh sang kakek Nabi Muhammad SAW. Keduanya dikenal sebagai sosok yang penuh kebajikan, keberanian, dan cinta pada kebenaran. Namun sahabat, sejarah yang dihadapi mereka lebih keras dari yang bisa kita bayangkan. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, umat Islam terpecah dalam soal kepemimpinan. Ali, ayah mereka, menjadi khalifah keempat. Tetapi masa pemerintahannya penuh dengan perlawanan dari mereka yang tidak setuju dengan kepemimpinan keluarga Nabi. Perpecahan ini membawa mereka ke dalam pertempuran dan pengkhianatan. Sahabat yang beriman, di tengah perang saudara yang dikenal dengan Perang Jamal dan Siffin, Hasan dan Husain menyaksikan betapa kerasnya dunia politik. Hasan yang dikenal sebagai sosok yang lembut dan bijaksana, akhirnya menggantikan ayahnya setelah pembunuhan Ali, memimpin umat Islam dalam kondisi yang penuh ketidakpastian. Namun sahabat, Hasan memilih jalan perdamaian. Ia memutuskan untuk berdamai dengan Muawiyah, penguasa dari Suriah, demi menghindari pertumpahan darah yang lebih besar. Pilihannya untuk menghindari perang mungkin terlihat bijak, tetapi pengorbanan ini berbuah pahit. Setelah perjanjian damai, Hasan diracun oleh orang-orang yang mengkhianatinya. Tubuhnya yang lemah dan sakit menjadi simbol dari pengorbanan yang tidak dihargai. Ia meninggal dalam kondisi yang sangat mengenaskan, diperlakukan seolah tak berarti lagi. Namun sahabat, Hasan tetap dihormati sebagai seorang syuhada, martir yang memilih kedamaian. Setelah kematian Hasan, adiknya Husain tidak bisa tinggal diam. Dia melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana pemerintahan Yazid semakin menyimpang dari ajaran Islam yang sebenarnya. Husain tahu bahwa suatu saat ia harus bertindak. Ia memutuskan untuk menentang ketidakadilan walau dengan segala risiko. Pada tahun 680 Masehi, Husain berangkat menuju Kufa dengan harapan mengajak umat Islam di sana untuk menentang pemerintahan Yazid yang zalim. Bersama 72 pengikut setianya, ia menuju Karbala tanpa menyadari bahwa pengkhianatan dan ujian yang lebih berat sedang menantinya. Di Karbala, Husain dan pasukannya dikepung. Mereka tidak hanya dikelilingi oleh pasukan yang jauh lebih besar, tetapi juga dipaksa untuk bertahan dalam kondisi yang tak manusiawi. Tidak ada air, tidak ada makanan. Husain dan para pengikutnya tetap teguh meskipun mereka tahu kematian sudah dekat. Sahabat yang beriman, tapi yang lebih tragis lagi, setelah mereka dibunuh, tubuh Husain tidak hanya dibiarkan tergeletak begitu saja. Mereka dipermainkan, diperlakukan seolah-olah hanya menjadi bola dalam permainan para penguasa yang berkuasa.
pasukan Yazid mempermainkan tubuh Husain, menyiksanya dengan cara yang tak terbayangkan oleh umat manusia. Tubuh Husain, sang cucu Nabi Muhammad SAW, dipermalukan. Mereka memotong tubuhnya, menendangnya seperti bola, menghancurkan tubuh yang seharusnya dihormati sebagai pahlawan. Tetapi mereka tidak tahu bahwa meskipun tubuh Husain telah hancur, semangat dan pesan perjuangannya tetap abadi dalam hati umat Islam. Sahabat yang beriman, tragedi Karbala bukan hanya tentang kematian, tetapi tentang prinsip dan perjuangan yang tak pernah mati. Husain dan pengikutnya menjadi simbol perjuangan melawan ketidakadilan dan penindasan. Sahabat yang beriman, kisah Hasan dan Husain bukan hanya sekedar cerita masa lalu. Mereka adalah cermin dari keteguhan hati, keadilan, dan pengorbanan yang tak terhingga. Dan meskipun tubuh mereka telah jatuh, semangat mereka akan selalu hidup dalam setiap perjuangan yang kita lakukan untuk kebenaran. Sebagai umat Islam, kita diajarkan untuk tidak melupakan kisah mereka, agar kita terus mengingat bahwa keteguhan dalam menghadapi ketidakadilan adalah bagian dari warisan agung yang harus diteruskan oleh generasi mendatang. Sahabat yang beriman, jika Anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang kisah-kisah heroik lainnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini. Mari bersama-sama menjaga semangat perjuangan mereka. Demikian video kita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.